Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang hanya karena perkenan-Nya kita bisa menghadiri sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya kami atas nama Mahkamah Kehormatan Dewan mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara pada hari ini, dan izinkan saya membacakan putusan nomor 122 MKD 6 Romawi 2024 tentang pengaduan perkara nomor 133 pengaduan 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, putusan nomor 122 PP MKD 6 Romawi 2024 tentang perkara pengaduan nomor 133 pengaduan 2024. Demi kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 1.1 yang memeriksa dan mengadili perkara kode etik DPR bersifat final dan mengikat, menjatuhkan putusan perkara pengaduan dari nama Muhammad Ashari, alamat Jalan Tanah Koja 2 nomor 50 RT RW 003 002 Jatinegara Kaum Pulau Gadung Jakarta Timur, selanjutnya disebut pengadu. Mengadukan nama Dr. Haji Bambang Susatyo SE SHMBA, nomor anggota 307, fraksi Partai Golongan Karya, daerah pemilihan Jawa Tengah 7, selanjutnya disebut sebagai teradu. 1.2 MKD Akwo, membaca pengaduan pengadu, mendengarkan keterangan pengadu, mendengarkan keterangan saksi, memeriksa bukti-bukti pengadu, membacakan keterangan dan pembelaan teradu, kemudian menimbang duduk perkara dalam putusan Akwo berdasarkan pertimbangan hukum dan etika dalam putusan Akwo. 2. Duduk perkara menimbang bahwa perkara pengaduan pada tanggal 16 Juni 2004 yang telah dicatat dalam buku register perkara kode etik dengan nomor pengaduan 133/pengaduan/2024 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kedudukan pengadu dianggap sudah dibacakan. Silakan dilanjutkan oleh Pak Yang Mulia Imron. Terima kasih Yang Mulia. Pertimbangan hukum dan etika menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Kedua, menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. 3. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 119 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. 4. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 121A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi A. Pencegahan dan pengawasan penindakan junto ketentuan pasal 122 Undang-Undang UKWO huruf A, B, dan C serta huruf E dan juga huruf G yang berbunyi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana maksud dalam pasal 201A. Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik, melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR, melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR, melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik, memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik junto ketentuan pasal 122A huruf J Undang-Undang UKWO yang berbunyi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR. 5. Menimbang bahwa terkait pengumpulan alat bukti berdasarkan pasal 128 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi 1. Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan alat bukti baik sebelum maupun pada saat sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. Kedua, pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan mencari fakta guna mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat bukti yang didapatkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan. 3. Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat bukti, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat meminta bantuan kepada ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan. 6. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 130 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Junto pasal 11 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berbunyi, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan alat bukti, maka MKD memutuskan menindaklanjuti perkara pengaduan. 7. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 131 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan alasan melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat tugas tersebut. Terima kasih, kembalikan para pimpinan. Silakan lanjut Yang Mulia Dekom. Terima kasih, Yang Mulia. Surat keputusan pimpinan DPR dan surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi. Junto pasal 23 ayat 4 ayat 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mahkamah Kehormatan Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berbunyi ayat 4.
teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan alasan melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan DPR dan surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi. Ayat 5. Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bukan merupakan tugas keseharian anggota, melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan. 3.8. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbunyi, anggota harus selalu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta dalam menjalankan kebebasan menggunakan hak berekspresi, beragama, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. 3.9. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Republik Indonesia berbunyi, anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku. 3.10. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbunyi, sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan tertentu, anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat jika ada sesuatu keterkaitan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai anggota. 3.11. Menimbang bahwa kapasitas teradu sebagai anggota sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah yang didapat karena kapasitas teradu sebagai anggota DPR. Hal yang mana secara tegas diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Junto pasal 22E ayat 1 yang berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Junto pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. 3.12. Menimbang bahwa oleh karena perkara pengaduan diadukan oleh pengadu saudara Muhammad Azhari sebagai masyarakat secara perseorangan terhadap anggota DPR, maka pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan status quo. Menimbang bahwa karena perkara pengaduan saudara Muhammad Azhari terhadap gugatan pelanggaran kode etik DPR RI yang diduga dilakukan oleh Yang Terhormat Dr. Haji Bambang Susatyo SE SH MPA, anggota fraksi Partai Golongan Karya dengan nomor anggota 307 berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah 7, maka MKD berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pengaduan aquo. Menimbang oleh karena kelengkapan alat bukti perkara pengaduan aquo, maka Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan menindaklanjuti perkara pengaduan aquo. Menimbang bahwa pengadu pada pokoknya mengendalikan bahwa teradu selaku Ketua MPR mengatakan bahwasannya jika partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan memastikan siap melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, termasuk untuk menyiapkan aturan peralihannya. Menimbang
bahwa teradu telah diundangkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada tanggal 20 Juni 2024 dalam rangka permintaan keterangan perkara pengaduan akuo. Namun teradu tidak hadir dan menjawab surat panggilan sidang melalui surat. Menimbang bahwa alasan ketidakhadiran teradu sebagaimana dimaksud dalam surat teradu, maka Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI berpendapat bahwa surat dari teradu yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI tanggal 19 Juni tahun 2024 perihal pemanggilan sidang tidak dapat dijadikan dasar teradu untuk tidak memenuhi panggilan sidang. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI karena alasan teradu tidak hadir bukan merupakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan DPR dan surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi sesuai ketentuan yang berlaku. Menimbang bahwa sikap atau tanggapan saudara teradu yang menyampaikan dalam surat teradu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI bahwa aduan yang disampaikan kepada MKD DPR RI tersebut tidak tepat. Bahkan patut diduga pelapor telah menyebarkan berita bohong yang selain bertentangan dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, maka Mahkamah Kehormatan Dewan berpendapat bahwa hal tersebut diduga sebagai bentuk intimidasi atau menakuti-nakuti teradu terhadap pengadu dan merupakan pernyataan atau sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Selanjutnya, hal tersebut diduga sebagai bentuk pelanggaran kode etik. Menimbang bahwa teradu sebagai anggota DPR sekaligus Ketua MPR RI telah berpotensi membuat kegaduhan suasana politik dengan membuat pernyataan di media massa yang seolah-olah pernyataan tersebut merupakan pernyataan institusi lembaga MPR RI. Menimbang bahwa perbuatan teradu telah mengakibatkan kesimpangsiuran informasi di masyarakat terkait rencana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disampaikan teradu. Karena apa yang disampaikan teradu bukan merupakan suatu hasil keputusan rapat yang disepakati oleh seluruh unsur fraksi di MPR RI. Menimbang bahwa terungkapnya dalam fakta persidangan bahwa adanya rapat gabungan MPR RI tanggal 30 Mei 2024 yang dihadiri semua fraksi dan kelompok yang rata-rata diwakili oleh sekretaris fraksi dan dihadiri juga oleh para pimpinan MPR RI, yaitu Pak Bambang Susatyo, Bu Riri, Pak Fadel Muhammad, Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Amir Ustara, dan Pak Ahmad Basara. Menimbang bahwa dalam rapat gabungan MPR RI tanggal 30 Mei 2024, sikap fraksi Partai Gerindra adalah setuju keempat substansi yang sedang dibahas untuk selanjutnya dipelajari oleh fraksi agar didiskusikan lagi pada rapat gabungan selanjutnya. Adapun keempat substansi tersebut yaitu A. Draft PPHN. Kami silakan ke yang mulia. Pokok-pokok haluan negara. B. Pengundangan-undangan DPR, MPR. C. Draft tata tertib MPR serta perubahannya. D. Majelis Kehormatan MPR RI. 3.23 Menimbang bahwa terhadap pokok perkara pengadu akuo, MKD berpendapat pada pokoknya ada dua hal yang patut untuk dipertimbangkan, yaitu pertama, terkait dugaan pelanggaran kode etik DPR oleh teradu, dan kedua, terkait sanksi yang diberikan kepada teradu. 3.24 Menimbang bahwa perbuatan teradu merupakan perbuatan tidak menaati kode etik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 ayat 4 Junto pasal 3 ayat 2 Junto pasal 20 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik yang berbunyi pasal 2. 1. Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Dan ayat 2, anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Junto pasal 20 ayat 1
pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh anggota merupakan pelanggaran kode etik. 3.25 menimbang bahwa terhadap hal pertama pokok pengaduan AKO bahwa teradu diduga melanggar kode etik DPR berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas. Setelah mendengarkan keterangan pengadu, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan memeriksa bukti dokumen pengadu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyimpulkan bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3.26 menimbang bahwa terhadap hal kedua pokok perkara pengaduan AKO bahwa sanksi yang diberikan kepada teradu berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas. Setelah mendengarkan keterangan pengadu, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen pengadu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyimpulkan bahwa teradu diberikan sanksi dengan kriteria ringan dan diberikan teguran tertulis. 4. Amar putusan. MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu berbukti melanggar. 2. Memberikan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis. 3. Kepada teradu agar tidak mengulanginya dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Putusan ini ditetapkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang bersifat tutup yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota MKD DPR RI. Dan sekarang dibacakan dalam sidang MKD pada hari ini Senin tanggal 24 Juni 2024 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Demikian putusan saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sidang selesai.